Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maudy Dinda Rafina Dewi akan memberikan contoh mengenai diplomasi terkait pernikahan dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat pagi kepada Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga kita bisa hadir di forum nasional ini. Kedua, saya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan sehingga saya bisa berpidato dalam forum diplomasi terkait dengan pernikahan dini di Indonesia. Yang terhormat Bapak Insinyur Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, yang terhormat para Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia beserta jajarannya. Perkenalan, saya Maudy Dinda Rafina Dewi sebagai Ketua Komnas Anak yang akan membahas permasalahan, yaitu permasalahan dari pernikahan dini. Selama pandemi COVID-19, turunnya perekonomian turut mendorong pernikahan dini. Menurut UNFPA atau United Nations Population Fund dan UNICEF yaitu United Nations Children Fund menyatakan bahwa 4 juta perkawinan anak perempuan pada 2 tahun ke depan di dunia terjadi karena krisis ekonomi. Indonesia juga mengalami krisis ekonomi selama pandemi COVID-19 ini, di mana jumlah penduduk miskin bertambah menjadi 26,4 juta orang, setara dengan 9,8% dari populasi di tahun 2020. Hal ini tentunya menjadi faktor pernikahan dini dilakukan. Indonesia tercatat menjadi 2 dengan angka pernikahan dini tertinggi di Asia Tenggara setelah Kamboja. Berdasarkan Susenas tahun 2020, sebanyak 8,19% perempuan Indonesia menikah untuk pertama kali pada umur 7 hingga 15 tahun, yaitu terletak di Kalimantan Selatan sebagai penyumbang terbesar pernikahan dini, yaitu sebesar 12,52%, kemudian disusul dengan Jawa Barat sebanyak 11,48%, Jawa Timur 10,85%, Sulawesi Barat 10,65%, dan Kalimantan Tengah 9,85%. Nah, tentunya pernikahan dini ini memiliki dampak negatif, yaitu pertama, kondisi fisik dan organ reproduksi anak yang belum matang atau dipaksa tentunya mengabaikan rentan anak terjadi penyakit reproduksi. Anak yang hamil sebelum usia 20 tahun berisiko terjadi pendarahan dan keguguran sehingga mengakibatkan kematian pada ibu dan bayi. Selain itu, bayi yang dilahirkan oleh anak yang belum cukup umur rentan mengalami kondisi BWLRR, gangguan pernafasan, pencernaan, penglihatan, kecacatan, dan kematian. Kemudian tidak hanya kesehatan fisik, pernikahan dini mengakibatkan terganggunya kesehatan mental, karena anak merupakan usia bermain, bukan saatnya untuk memikirkan rumah tangga. Hal ini tentunya berisiko terjadi KDRT dan perceraian di rumah tangga. Selanjutnya yaitu ada pendidikan anak yang terhambat, di mana anak perempuan yang telah menikah 11 kali lebih cenderung untuk tidak bersekolah. Hal ini disebabkan anak perempuan yang telah menikah lebih banyak menjadi ibu rumah tangga dibandingkan dengan menjadi ibu wanita karir, sehingga tidak melanjutkan pendidikannya. Selanjutnya yaitu dampak negatif lainnya adalah kemiskinan, keterbatasan pendidikan serta pekerjaan akibat umur yang kurang dan pendidikan rendah tentunya mengacu pada minimnya pekerjaan yang dapat dilakukan, sehingga upah yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan. Tentunya kita tahu bahwa pernikahan dini ini tentunya melanggar hak asasi manusia bagi anak. Oleh karenanya, pembentukan konsepsi keluarga, penguatan peran anak di dalam masyarakat merupakan suatu upaya sangat penting dalam menekan pernikahan dini di Indonesia. Perlindungan anak menjadi tanggung jawab kita semua. Peran serta PPTBM dan Puspaga dan Forum Anak harus bekerja secara maksimal sehingga mungkin untuk mencegah pernikahan dini. Selain itu, butuh suatu kebijakan yang tegas dan kuat mengingat tidak adanya hukuman pidana terkait pernikahan dini bagi pelaku yang menikahkan anaknya atau orang yang menikah dengan anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak perlu direvisi supaya tidak ada berani yang melakukan praktik pernikahan dini meskipun dengan alasan apapun. Sekian pidato diplomasi terkait pernikahan dini. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.